Oke, aku mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kakak gimana? Alhamdulillah ini baik. Sebelumnya aku izin share screen dulu ya buat ituin materinya. Iya Kak, boleh. Oke. Baik, perkenalkan terlebih dahulu ya, nama saya Devi Amelia. Saya dari jurusan Bimbingan dan Konseling Islam University Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Apa ada yang udah tahu tempatnya di mana UIN Sunan Gunung Jati Bandung itu? Tahu. Tahu, iya. Sunan Gunung Jati Bandung itu di Bandung ya, teman-teman. Apa ada yang orang Bandung di sini? Aku. Wah, iya. Nanti kita main ya ke UIN. Jadi, teman-teman, di sini saya akan memberikan sedikit informasi atau penyuluhan kepada teman-teman semua mengenai kesehatan reproduksi remaja. Tujuan dari penyuluhan ini yaitu supaya teman-teman tahu apa itu remaja, kemudian kesehatan reproduksi remaja itu apa, kemudian masalah-masalah pada kesehatan reproduksinya juga. Begitu ya, teman-teman. Ya. Nah, kita lanjut. Dalam penyuluhan ini juga nanti ada 2 sesi ya. Sebelumnya ada sesi pemateri dan juga sesi tanya jawab. Kira-kira dalam penyuluhan ini membutuhkan waktu kurang lebih 15-20 menit. Apakah teman-teman bersedia? Iya, bersedia. Baik, apabila teman-teman bersedia, sebelumnya kita masuk ke penyuluhan materinya ya. Apakah teman-teman tahu nih kenapa sih aku memberikan penyuluhan mengenai kesehatan reproduksi remaja? Belum ya? Nah, jadi kenapa aku memberikan penyuluhan mengenai kesehatan reproduksi remaja ini nanti? Karena pada masa remaja itu akan terjadi perubahan fisik maupun biologisnya. Dan ini penting bagi remaja untuk tahu dan juga mengenal sistem reproduksi serta perubahannya. Seperti itu ya. Nah, kita masuk pada materi kesehatan reproduksi remaja. Apa sih remaja itu? Ada yang tahu? Izin masuk Kak, remaja itu kalau dari umur peralihan dari anak-anak menuju masa usia dewasa awal. Oh iya, Remaja. iya betul sekali. Tadi siapa yang berbicara? Dio Kak, Dio. Oh iya, Dio. Iya, betul, bagus sekali ya jawabannya, Dio. Jadi masa remaja itu adalah masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa. Nah, kalau lebih enaknya itu kayak jembatannya begitu ya, teman-teman semuanya. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya tentang rentan usia di masa remaja. Nah, masa remaja untuk rentan usianya itu ada menurut 3 ahli ya teman-teman. Yang pertama menurut WHO, kemudian ada menurut Menteri Kesehatan nomor 25 tahun 2014, dan juga ada menurut BKKBN. Nah, kalau menurut WHO itu rentan usia remaja antara 10 sampai 19 tahun. Kalau menurut Kementerian Kesehatan itu rentang usianya 10 sampai 18 tahun. Kalau menurut BKKBN itu rentang usianya 10 sampai 24 tahun dan belum menikah. Seperti itu ya teman-teman.
Apa sudah paham? Kalau sudah, Paham. ya, kalau sudah, kita lanjut ya ke materi selanjutnya. Mengenai kesehatan reproduksi. Nah, di sini ada yang udah tahu kesehatan reproduksi itu apa? Nah, kalau misalnya belum pada tahu, aku mau ngejelasin sedikit ya tentang kesehatan reproduksi itu. Jadi, kesehatan reproduksi itu merupakan kesehatan secara utuh, baik fisik maupun mental, kesejahteraan dan kesejahteraan sosial ya. Nah, bukan hanya bebas dari penyakit ataupun kecacatan, tapi kesehatan di sini ini diartikan secara sehat secara utuh, seperti itu ya teman-teman. Nah, lanjut, kemudian tentang masa pubertas. Di sini masa pubertas ada yang udah tahu? Kalau misalnya belum, masa pubertas atau tumbuh kembang remaja itu merupakan suatu tahap perkembangan di mana seorang individu yang belum dewasa itu akan mendapatkan ciri-ciri, teman-teman. Ciri-ciri seperti apa? Ciri-ciri seperti ciri fisik dan juga sifatnya yang memungkinkan untuk mampu bereproduksi itu ya. Nah, di setiap laki-laki maupun perempuan itu pasti akan mengalami yang namanya masa pubertas. Nah, dalam masa pubertas ini biasanya kalau laki-laki itu rentang usianya 13 sampai 40 tahun. Kalau perempuan itu rentan usianya 11 sampai dengan 12 tahun. Tapi rentan usia ini tidak bersifat mutlak ya, teman-teman. Jadi itu tergantung pada faktor yang mempengaruhinya. Contohnya itu seperti gizi dan juga lingkungan keluarganya, gitu nggih. Ada yang udah paham? Bisa dilanjut? Bisa Kak, paham. Iya, baik. Lalu ada ciri-ciri pubertas laki-laki dan perempuan. Nah, berhubung teman-teman ini perempuan ya, nanti bisa disampaikan, mungkin bisa tahu ciri-ciri pubertas pada laki-laki juga gitu nggih. Nah, sebelum kita masuk ke ciri-ciri pubertas laki-laki dan juga perempuan, di sini itu ada ciri-ciri pubertas secara sekunder maupun primer. Ada yang udah tahu belum arti sekunder dan juga primer di sini itu apa? Belum Kak. Iya, Kak. kalau misalnya belum, Kakak jelasin ya. Kalau ciri-ciri pubertas sekunder itu berarti yang tampak dari luar. Kalau misalnya yang primer itu yang tampak dari dalam. Nah, kalau kita masuk nih ke ciri-ciri pubertas pada laki-laki. Kalau yang sekunder, itu ada yang udah tahu ciri-ciri sekunder pada laki-laki? Belum. Belum. Nah, kalau pada laki-laki itu biasanya tumbuh jakun, kemudian tumbuh kumis, jenggot, kemudian tumbuh rambut-rambut halus di sekitar ketiak, di sekitar alat kelamin, kemudian dadanya menjadi lebih bidang, tubuhnya itu berotot, seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau ciri primer pada laki-laki itu adalah mimpi basah. Mimpi basah itu merupakan tanda di mana seorang laki-laki itu mengalami keluar cairan dari alat reproduksinya, yang menandakan alat reproduksi itu sudah matang, seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian kalau pada perempuan nih ciri pubertasnya, kalau dilihat dari sisi sekundernya, itu seperti pinggul membesar, kemudian payudara membesar, terus ada juga tumbuh rambut sekitar ketiak dan juga
kelaminnya. Nah, kalau ciri pubertas primer pada perempuan, ada yang udah tahu belum nih ciri pubertas primer pada perempuan? Belum. Belum. Nah, ciri pubertas primer pada perempuan itu menstruasi. Di sini udah pada menstruasi belum, teman-teman? Udah. Udah. Iya. Jadi, kalau menstruasi itu ya, udah tahu belum nih menstruasi itu apa? Belum ya? Iya, jadi aku jelaskan ya. Menstruasi ini biasanya itu disebut haid ya sama kita, itu merupakan turunnya lapisan dinding bagian dalam rahim yang banyak mengandung pembuluh darah. Nah, sehingga haid pada remaja putri itu ditandai dengan keluarnya darah dari lubang vagina. Seperti itu ya, teman-teman. Iya, Ya, sudah Kak. paham? Kita lanjutkan Insya ya. Allah paham. Kita lanjutkan ya. Iya, Kak. Kemudian, materi selanjutnya. Kenapa sih harus menjaga kebersihan organ reproduksi? Karena apa? Karena apabila kita sudah remaja, begitu ya, sudah mengalami tanda-tanda pubertas seperti yang saya jelaskan tadi, di dalam atau di sekitar organ reproduksi itu kan tumbuh rambut-rambut halus nih. Nah, kemudian akan terjadi peningkatan kelenjar di sekitar alat kelamin dan juga ada peningkatan reproduksi keringat di sekitar alat kelamin itu. Nah, hal ini dapat mengakibatkan alat kelamin dan daerah sekitarnya itu menjadi kotor dan juga lembab, sehingga perkembangan kuman dan juga jamur itu dapat berkembang biak dan juga berkembang biak dengan mudah, begitu nggak? Nah, terus gimana Iya, sih Kak. cara menjaga kebersihan organ reproduksi? Nah, jadi cara menjaga kebersihan organ reproduksi itu dengan cara yang pertama nih, membasuh dengan air bersih dari arah depan ke belakang. Nah, kemudian kita mengeringkannya menggunakan handuk kering sebelum menggunakan celana dalam ya. Nanti kalau misalnya nih kita berada di toilet umum, biasanya kan ada tisu ya, kita dapat menggunakan tisunya itu untuk mengeringkan organ reproduksi terlebih dahulu, seperti itu ya. Nah, kemudian kenapa sih harus dikeringkan terlebih dahulu? Nah, kalau lembab, itu biasanya jamur dapat mudah tumbuh dan dapat menyebabkan rasa gatal. Kemudian kita juga harus menggunakan celana dalam yang bersih dan tidak terlalu ketat, dan juga memakai celana dalam yang bahannya itu menyerap keringat ya, dan diusahakan ini minimal mengganti celana dalam sekitar 2 kali dalam sehari. Begitu. Di sini sudah ada yang mengikuti kesehatan yang aku jelasin tadi? Belum, Aku Kak. Kak, gitu. Belum. Nggak apa-apa ya, nanti ke depannya ditingkatin lagi. Baik, selanjutnya masalah kesehatan reproduksi remaja. Nih, sebelum ke masalah-masalahnya, ada hal-hal yang penting ya dalam menjaga kesehatan reproduksi itu. Nah, ada hal yang penting baik perempuan maupun laki-laki nih, karena berhubung tadi tidak ada laki-lakinya ya, tapi nanti bisa disampaikan ya kepada teman laki-laki atau adik laki-laki atau keluarganya begitu ya. Nah, jadi
Yang pertama, hal-hal penting dalam menjaga kesehatan reproduksi pada laki-laki atau pria itu, pada laki-laki nih apabila berada di toilet umum, sebaiknya menggunakan air yang mengalir. Kenapa? Karena air yang berada di tempat penampungan itu biasanya, udah dihinggapi oleh bakteri ya dan juga kuman gitu. Nah, kemudian diusahakan mencukur rambut kemaluan itu secara berkala untuk menjaga tetap pendek ya, agar tidak banyak ditumbuhi sama bakteri-bakteri jahat. Nah, kemudian menggunakan air yang bersih untuk membilas alat kelaminnya, dan juga pada laki-laki itu penting untuk melakukan sunat. Nah, di sini karena apa? Karena dalam melakukan sunat itu untuk mencegah penumpukan kotoran pada lipatan luar penis, gitu ya. Nah, kemudian pada laki-laki itu juga harus menjaga kelembaban. Diusahakan untuk menjauhi kebiasaan yang dapat meningkatkan suhu alat kelamin. Contohnya seperti memangku laptop, di paha dekat ini alat kelamin, begitu itu dihindari ya. Kemudian kita masuk ke hal yang penting nih dalam menjaga kesehatan reproduksi wanita. Sebentar. Ada yang minta di-ACC dulu ya. Ya. Baik ya, kita lanjut. Tadi lanjut ke kesehatan, pentingnya kita menjaga kesehatan pada kesehatan reproduksi wanita ya. Nah, pada saat haid kan wanita itu dinding bagian dalam rahim kan terlepas. Nah, sehingga amat mudah terkena infeksi. Oleh karena itu, sangat perlu menjaga kebersihan dengan cara nih menggunakan pembalut yang bersih dan juga menggantinya secara teratur ya teman-teman, yaitu 2-3 kali dalam sehari. Nah, kemudian bila pembalutnya itu digunakan bila pembalut yang digunakannya itu pembalut yang sekali pakai gitu ya, maaf ada bising. Nah, apabila pembalut yang digunakan itu pembalut sekali pakai gitu ya, sebelum kita buang itu harus dibersihkan terlebih dahulu ya. Dan setelah dibersihkan itu kemudian dibungkus lalu dibuang deh ke tempat sampah. Nah, kemudian kita juga harus menghindari penggunaan cairan khusus pembersih alat kelamin, dan contohnya seperti sabun-sabun untuk membersihkan alat kelamin sejenis itu ya teman-teman. Karena apa? Karena hal kayak sabun-sabun seperti itu dapat mengganggu keseimbangan pH dalam vagina bila nih terlalu sering dipakai. Justru kalau misalnya sering dipakai itu bakal membunuh bakteri-bakteri yang baik di jalan organ reproduksi kita. Dan ini juga dapat memicu tumbuhnya jamur dan akan mengakibatkan gatal-gatal gitu di area vaginanya. Begitu ya. Lalu lanjut pada masalah kesehatan reproduksi remaja. Masalah kesehatan reproduksi remaja. Di sini ada 6 ya. Nah, masalah kesehatan reproduksi remaja ini sudah tertera ya, tadi ada 6 seperti pemerkosaan. Maaf sebentar. Ya. Baik, lanjut. Kemudian ada free sex ya. Tadi yang pertama pemerkosaan, yang kedua ada free sex, kemudian ada kehamilan yang tidak diinginkan, ada aborsi, ada pernikahan dini, dan juga penyakit HIV/AIDS. Nah, di sini saya jelaskan yang pertama mengenai pemerkosaan. Pemerkosaan ini terjadi karena apa? Karena tumbuh nafsu pada remaja, seperti itu ya. Nah, jadi
biasanya itu terjadi oleh remaja yang berpacaran, yang satunya itu nggak mau nih diajak berhubungan intim, tapi yang satunya maksa terus pengen seperti itu. Nah, jadi kita tuh mau berpacaran boleh, tapi harus tahu ya batasannya seperti apa gitu ya, menghindari dari hal-hal yang seperti ini juga. Tapi hal ini juga sebetulnya tidak terjadi pada seseorang yang pacaran aja, teman-teman. Ada yang memang disengaja nih mengejar si target, dan masih banyaklah sejenisnya. Pokoknya yang terpenting kita tadi ya harus tahu batasan-batasannya. Seperti itu ya, apalagi kita perempuan harus menjaga keperawanan kita, seperti itu. Nah, kemudian ada free sex atau bergonta-ganti pasangan seksual. Nah, ini juga tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena nantinya akan menimbulkan penyakit, teman-teman. Penyakit apa? Seperti HIV/AIDS ini tadi ya. Nah, kemudian dari pemerkosaan, dari free sex, itu akan timbul ini, kehamilan yang tidak diinginkan kalau misalnya sudah terjadi gitu ya. Nah, kalau misalnya sudah terjadi kehamilan yang tidak diinginkan, nanti bisa jadi akan terjadi aborsi gitu. Nah, aborsi itu apa? Aborsi ini keluarnya janin sebelum waktunya, seperti itu ya. Jadi ini nanti dapat aborsi ini tuh dapat mengganggu kesehatan fisik maupun psikologisnya, teman-teman. Nah, kemudian nanti kalau terjadi kehamilan yang tidak diinginkan, kalau tidak aborsi, ya paling yang terjadi adalah pernikahan dini, begitu ya, teman-teman. Nah, pernikahan dini ini nanti setelah terjadi karena tidak diinginkan itu biasanya karena keluarga ya, seperti kalau dijodohkan, kalau di desa-desa ini masih terjadi seperti yang perjodohan itu ya teman-teman, masih kayak ada yang menjomblang-jomblangkan gitu intinya. Nah, selanjutnya adalah HIV/AIDS. Ada yang sudah tahu HIV/AIDS itu apa? Nah, jadi HIV/AIDS itu merupakan penyakit. Jadi aku jelaskan ya. Jadi HIV/AIDS itu merupakan penyakit menular. Nah, HIV itu disebabkan oleh virus yang namanya Human Immunodeficiency. Virus ini menular ya, teman-teman. Ada yang tahu tidak cara penularan dari virus HIV/AIDS ini? Belum? Enggak. Ya, kalau belum, di sini HIV/AIDS itu dapat menular apabila bergonta-ganti pasangan. Bergonta-ganti pasangan seks itu ya tadi, kemudian bisa melalui jarum suntik, kemudian melalui darah. Contohnya seperti orang yang penderita HIV/AIDS yang mendonorkan darahnya ke orang lain, itu juga bisa menular, begitu ya teman-teman. Lalu lanjut nih ke pembahasan yang terakhir, yaitu tips and trick untuk katakan tidak pada tindakan yang tidak rasional atau irasional. Sebelumnya, tindakan irasional atau tidak rasional itu contohnya seperti teman-teman ini diajak untuk mengkonsumsi obat-obat terlarang, kemudian diajak untuk berhubungan intim sebelum menikah ya, seperti itu. Nah, yang pertama itu kita harus berpendirian, teman-teman. Berpendirian teguh, harus tegas, dan harus mempunyai, pokoknya harus berani gitu, mampu mengatakan tidak pada ajakan-ajakan yang seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian kita juga harus berpikir panjang. Maksudnya berpikir panjang itu bagaimana? Kita harus tahu manfaatnya, kemudian kerugiannya, kemudian keuntungan yang kita dapat juga dari tindakan tersebut itu apa, seperti itu nggih. Nah,
Nah, kemudian kalau tips untuk membantu agar remaja itu mampu melewati masa remajanya dengan baik, tipsnya itu bagaimana? Yang pertama kita lakukan hari ini yaitu berbekal mengenai kesehatan reproduksi remaja. Kemudian kita juga harus berpikiran maju seperti yang saya jelaskan tadi ya, teman-teman. Berpikir maju kemudian harus berpendirian teguh dan dapat mengatur energi menjadi hal-hal yang positif. Kemudian juga membina pertemanan yang sehat dan juga saling menghargai. Lalu bisa dengan memupuk pengenalan pribadi menjadi pengertian, seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini ada quote mengenai your body, your choice. Tubuhmu, pilihanmu. Jadi jangan lupa ya untuk menjaga kesehatan reproduksi sedari usia remaja kita ini agar menjadikan tubuh menjadi sehat. Oke, teman-teman? Oke, Kak. Oke. Nah, alhamdulillah nih teman-teman, pembahasan kita kali ini udah selesai ya. Nah, teman-teman sudah memahami tentang kesehatan reproduksi ini? Sudah. Insya Allah paham, Kak. Oke. Insya Allah paham. Baik, kalau misalnya paham. Jadi aku ituin lagi ya, ulang kembali kalau kesehatan reproduksi itu kesehatan yang secara utuh baik fisik, mental maupun kesejahteraan sosialnya, bukan hanya terhindar dari penyakit tetapi juga terhindar dari kecacatan. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, jika dikira cukup, semoga materi yang saya sampaikan itu bermanfaat ya bagi teman-teman ke depannya. Dan untuk PPT-nya, apabila teman-teman memerlukan, itu dapat menghubungi saya ya lewat email yang sudah tercantum ataupun bisa lewat ke WhatsApp saya. Semoga materi yang saya berikan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih banyak sudah ingin meluangkan waktunya untuk menghadiri penyuluhan saya kali ini. Baik, saya akhiri. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Kak. kasih, Kakak. juga, Kakak. Iya. Kak. Kasih banyak Masya ilmunya, Allah. Kak. Ya, boleh langsung live ya, Waalaikumsalam warahmatullahi teman-teman. wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Makasih, Deh. Iya, terima kasih kembali.